Shalom. Kita kembali melanjutkan serial kita tentang amatan hikmat. Amatan hikmat hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 11 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 1 ayat 11 sampai 15 adalah bagian dari kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Dalam bagian ini Salomo mengajarkan tentang bahaya dari bergabung dengan orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan. Amsal pasal 1 ayat 11 sampai ayat 15 berbunyi demikian. Jika mereka berkata, mari kita mengadang orang yang tidak bersalah dan membunuhnya dengan tipu muslihat, kita akan menemukan harta terpendam dan mengisi rumah kita dengan jarahan. Bergabunglah dengan kita, kita akan membagi rampasan, kita akan menyembunyikan tangan kita dan tidak ada yang akan mengetahui. Kita akan menutup jejak kita sehingga tidak ada yang akan menemukan. Kita akan melakukan kejahatan dan tidak ada yang akan melihat. Kita akan menjadi seperti orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita akan menghina orang-orang yang benar dan menganggap mereka sebagai bodoh. Kita akan mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah dan menindas mereka. Kita akan melakukan kejahatan dan tidak ada yang akan menghukum kita. Tetapi anakku, janganlah engkau bergabung dengan mereka. Janganlah engkau mengikuti jalan mereka. Janganlah engkau berjalan di jalan mereka, karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan tangan mereka siap untuk melakukan kejahatan. Dalam Amsal pasal 1 ayat 11 sampai ayat 15, Salomo menggambarkan tentang bagaimana orang-orang jahat berencana untuk melakukan kejahatan dan menghindari hukuman. Mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan kejahatan dengan impunity tanpa ada yang mengetahui atau menghukum mereka. Namun Salomo juga mengingatkan kita bahwa kita harus menghindari bergabung dengan orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan. Kita harus tidak mengikuti jalan mereka, tidak berjalan di jalan mereka, karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan tangan mereka siap untuk melakukan kejahatan. Aplikasi berikut adalah beberapa aplikasi dari Amsal 1 pasal 1 ayat 15 sampai ayat 11 sampai ayat 15. 1. Jangan bergabung dengan orang-orang yang jahat. Kita harus menghindari bergabung dengan orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan. 2. Hindari jalan kejahatan. Kita harus tidak mengikuti jalan kejahatan karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan tangan mereka siap untuk melakukan kejahatan. 3. Pilih jalan yang benar. Kita harus memilih jalan yang benar, jalan yang menuju kebaikan dan keadilan. 4. Takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan karena Ia adalah yang menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam kesimpulan, Amsal pasal 1 ayat 11 sampai 15 mengajarkan tentang bahaya dari bergabung
dengan orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan. Kita harus menghindari bergabung dengan orang-orang yang jahat. Hindari jalan kejahatan, pilih jalan yang benar, dan takut akan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan damai dan sejahtera dan memperoleh berkat dari Tuhan. Pengertian bahasa Ibrani kata orang yang jahat. Dalam bahasa Ibrani, kata orang-orang yang jahat dapat diterjemahkan sebagai satu, rasaim. Kata rasaim yang berarti orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar, atau orang-orang yang tidak adil. Yang kedua, hatayim. Kata hatayim yang berarti orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, atau orang-orang yang tidak taat. Yang ketiga, anseawen. Kata anseawen yang berarti orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar, atau orang-orang yang tidak adil. Yang keempat, Bane Balia Al. Bane Balia Al yang berarti anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang jahat, atau anak-anak yang tidak benar. Namun, kata yang paling umum digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang jahat dalam bahasa Ibrani adalah rasaim. Kata ini memiliki konotasi yang kuat tentang kejahatan, kesalahan, dan ketidakadilan. Dalam Alkitab, kata rasaim sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang-orang yang jahat, dan tidak berdiri di tempat orang-orang yang berdosa, dan yang tidak duduk di kerajaan orang-orang yang menghina. Dalam konteks ini, kata rasaim digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan dan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mari kita hidup takut akan Tuhan dengan tidak berkumpul dan melakukan kejahatan bersama orang-orang jahat, agar kita memperoleh berkat, kasih anugerah, perlindungan, pengampunan, dan keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.